Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lesti Eka Pratiwi dari Pendidikan Sejarah UNS 2019, NIM K4419024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP daring yang telah saya buat. Yang pertama yaitu ada identitas sekolah, SMA Negeri 1 Blora dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia dan materi pokok Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia, kelas 11 semester genap dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan dengan kompetensi dasar yaitu KD 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. 4.7 yaitu menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu 3.7.1 menghubungkan serangkaian peristiwa dari sebelum sampai tercapainya proklamasi kemerdekaan. 3.7.2 menganalisis serangkaian peristiwa dari sebelum sampai tercapainya proklamasi kemerdekaan. 3.7.3 menganalisis makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. 4.7.1 merumuskan data yang diperoleh mengenai peristiwa proklamasi, kemerdekaan, dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. 4.7.2 menyajikan hasil rumusan berbentuk tulisan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian untuk platform dari pembelajaran ini yaitu aplikasi Google Meet, Google Classroom, Google Form, WhatsApp, dan juga YouTube. Untuk medianya yaitu PowerPoint, sedangkan alat yang digunakan yaitu laptop, smartphone, dan koneksi internet. Sedangkan sumber belajar yang digunakan yaitu buku teks Sejarah Indonesia kelas 11 SMA Kurikulum 2013 Kemdikbud, serta artikel makna proklamasi dengan link sebagai berikut dan juga video proklamasi kemerdekaan dengan link yang telah dilampirkan. Dengan kegiatan pertemuan, pada pertemuan pertama pada tahap pembukaan yaitu pada WhatsApp group, guru mengucapkan salam, mengajak untuk berdoa, kemudian membagikan link Google Meet, link presensi, link artikel, serta video YouTube dengan alokasi waktu 20 menit dikarenakan siswa diharapkan membaca artikel atau melihat video yang telah dicantumkan linknya sebelum memasuki Google Meet. Kemudian, setelah 20 menit, siswa diharapkan masuk ke dalam grup Google Meet. Sembari menunggu siswa lengkap, guru mengingatkan siswa yang lain untuk melakukan presensi online melalui Google Form yang telah disediakan. Kemudian, apabila siswa telah lengkap, pada Room Meet, guru mengucapkan salam kembali untuk memulai pembelajaran pada Room Meet. Kemudian guru memberikan gambaran kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari, serta memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sebagai pemanasan sebelum pembelajaran dimulai. Pada tahap inti, guru menyajikan PowerPoint dan menjelaskan tentang materi sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan durasi 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab dengan siswa dengan durasi 20 menit, serta guru memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis mengenai perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi kemerdekaan serta makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tahap penutupan, guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan materi yang telah dipelajari serta menutup pembelajaran menggunakan salam. Pada pertemuan kedua, pada tahap pembuka hampir sama, yaitu pada WA Group, guru mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa, kemudian membagikan link Google Meet serta link presensi dengan durasi 10 menit. Setelah 10 menit kemudian, siswa diharapkan masuk ke room
Google Meet, dan guru mengingatkan siswa untuk melakukan presensi online melalui Google Form yang telah disediakan sembari menunggu siswa yang lain masuk ke dalam room. Pada room meet, guru mengucapkan salam kembali serta mengingatkan kembali kepada siswa mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya, serta mengenai tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kegiatan inti, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Apabila tidak ada siswa yang sukarelawan mengajukan diri, maka akan dipilih secara acak oleh guru. Kemudian, presentasi akan dilanjutkan dengan diskusi oleh siswa. Presentasi dan diskusi diberikan alokasi waktu selama 40 menit yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan materi oleh guru selama 10 menit. Pada kegiatan penutup, guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan materi yang telah dipelajari dan memberikan apresiasi kepada siswa. Guru memberitahu siswa untuk tugas yang telah dikerjakan dikumpulkan di Google Classroom serta menutup proses pembelajaran menggunakan salam. Sedangkan untuk penilaian dilakukan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana pengetahuan melalui penugasan, sikap yaitu mengenai ketepatan waktu memasuki room Google Meet, serta kedisiplinan presensi. Untuk keterampilan diambil pada saat presentasi dan serta diskusi, yaitu keterampilan bertanya saat diskusi, keterampilan menjawab dan menanggapi pertanyaan, serta keterampilan dalam menyampaikan pendapat. Untuk selanjutnya yaitu lampiran, dilampirkan ringkasan materi mengenai pembelajaran. Kemudian ada pedoman penilaian mengenai tugas, yaitu yang dinilai yaitu kedalaman analisis, kesesuaian alur, kesesuaian tokoh dan waktu dan tempat, serta kerapian. Pada skor tertinggi yaitu 5 dan nilai total skor dikali 5 dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian ada penilaian diskusi yang dinilai berdasarkan ada 3 aspek, yaitu bertanya, menjawab, memberikan kritik, dan berpendapat dengan skor maksimum yaitu 5. Sedangkan nilai diperoleh berdasarkan total skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100 dengan keterangan seperti berikut. Kemudian ada lembar kerja siswa. Yang pertama yaitu ada identitas seperti nama siswa, kelas, mata pelajaran, semester, dan guru pembimbing. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian petunjuk pengerjaan, serta tugas yang diberikan. Pada LKPD ini tugasnya yaitu 1, siswa diharapkan untuk menganalisis bagaimana kronologi dari permasalahan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Yang kedua, setelah mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai proklamasi kemerdekaan, jelaskan bagaimana makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi diri Anda sendiri. Kemudian, siswa diharapkan untuk menuliskan jawabannya pada lembar yang telah disediakan.